Perebutan gelar juara Liga 3 semakin dekat pemirsa. Hanya tersisa 2 race lagi menuju podium paling bergengsi di Liga 3 ini. Dan tentu saja seluruh kekuatan para tim balap kelereng akan ditunjukkan di sisa race ini, termasuk di race 9 ini pemirsa. Tentu saja seluruh tim menargetkan promosi ke Liga 2 di musim ini, dan itu adalah motivasi besar untuk meraih kemenangan di race 9. Dan kita lihat klasemen sementara, PSK Cimahi tampaknya sangat nyaman di peringkat atas dan sangat berpeluang besar mengangkat trofi Liga 3. Laskar Sangkuriang itu berjarak 14 poin dari Persijap Jepara yang saat ini berada di posisi 2. Sementara persaingan memperebutkan 2 tiket promosi sangat sengit pemirsa. Jarak antara 9 tim sangat tipis sekali. Bahkan Badak Lampung yang berada di posisi 10 hanya selisih 9 poin dari Persijap Jepara di posisi 2. Tentu persaingan akan sangat memanas di race ini dan sangat patut dinantikan bagaimana pertandingan pada hari ini berlangsung. Dan saya Edgar Sujatmoko akan memandu Anda dalam race yang akan sangat seru ini pemirsa. Dan inilah pemain-pemain yang turun. Semeru Lumajang menurunkan pemain bertahan, sementara 2 tim di belakangnya menggunakan strategi yang aman dengan balancer yang turun. Dan ternyata ada 9 pemain bertipe menyerang yang turun di race ini pemirsa. Ini tandanya tim-tim balap kelereng akan all out di sisa race ini untuk meraih hasil sebaik-baiknya. Dan sirkuit yang menjadi arena pertarungan para tim balap kelereng adalah sirkuit John Armet yang memiliki 13 tikungan dan 1 mini zigzag. Sektor akhir akan menjadi tantangan berat di sana. Di 8 dan di 9 akan memberikan tambahan kecepatan, dan di mini zigzag pastinya akan banyak terjadi benturan pemirsa. Dan kita lihat para pendukung seluruh tim balap kelereng bersorak-sorai mendukung tim kebanggaan mereka. Tentu mereka berharap kehadiran para penonton memberikan manfaat moral bagi para pemain yang turun dan membawa poin penuh di race ini. Dan sebentar lagi kita akan melihat aksi-aksi 18 tim balap kelereng di atas sirkuit. Seluruh pemain yang turun juga tampaknya sudah ingin menunjukkan kemampuan mereka pemirsa. Dan sudah menyala lampu start di sana, dan race 9 Liga 3 melaju. Dan langsung terjadi perebutan pimpinan balapan pemirsa. Badak Lampung yang start ketiga kini menempati posisi pertama. Tapi Buruk Konaring Badak Lampung di sana posisinya sangat tertekan. Ada banyak tim yang melakukan serangan saat ini. Tapi masih bertambah Badak Lampung di sana, masih memimpin. Oh, tapi Dewa United hampir saja menyalip. Serangannya digagalkan oleh marking Badak Lampung. Dan sangat jauh Badak Lampung di sana, tapi mini zigzag ini bisa membahayakan posisinya. Tapi ternyata masih aman posisi Badak Lampung pemirsa. Oh, ternyata mendekat, bahkan menyalip Dewa United. Sayang sekali Badak Lampung. Padahal pemain Badak Lampung sangat baik mempertahankan keunggulannya pemirsa. Tapi entah dari mana Dewa United mendapatkan kecepatan di tikungan terakhir tadi. Dan kini serangan datang, bahaya. Marking Dewa United tidak mampu menahan serangan dari Persinggangawi. Tapi posisi Persingga kini juga dalam bahaya. Badak Lampung kembali memimpin. Ternyata yang memimpin adalah Persinggangawi. Sangat luar biasa perebutan posisi pertama tadi. Oh, kembali lagi berpindah. Kini Persijap Jepara yang memegang keunggulan di race ini. Keunggulan yang di luar dugaan tentu saja. Persijap ternyata yang memimpin. Tapi kita lihat apakah Persijap Jepara mampu bertahan di lap 3 ini. Tapi sejauh ini cukup mulus laju dari Laskar Kalinyamat. Tapi mulai terlihat para musuhnya di belakang dan mendekat kini. Kesalahan Persijap dalam melakukan cornering tadi. Tapi beruntung markingnya sangat kuat. Dan Persinggangawi masih mengancam di sana, tapi kalah kecepatan dengan Persijap ternyata. Bahkan kalah corneringnya juga Persingga. Itu membuatnya kehilangan posisi 2. Dan akan masuk mini zigzag ini. Persijap mendapatkan ancaman oleh 2 tim di sana, tapi ancaman itu tidak terlalu besar. Jarak Persijap Jepara membuatnya bertahan di posisi terdepan. Dan kini sudah masuk OVR di 84 ini. Kemenangan tentu harus diraih Persijap di race ini untuk membayar kesalahannya di race sebelumnya. Tapi kini Persijap sudah disalip. Marking Persijap sangat rapuh tadi pemirsa. Oh, kembali posisi pertama direbut. Sangat berani Persipam menyalip dengan teknik cutting saat tadi. Nah, Persijap tampaknya berambisi menang. Oh, gagal serangan Persijap Jepara. Pemainnya kalah body melawan pemain Persipam. Tapi masih ada kesempatan lagi untuk menyalip. Ternyata kesempatan itu sudah diambil. Tapi kesempatan yang disalip bisa saja terjadi di sini. Tapi ternyata selamat Persijap Jepara. Meskipun ancaman masih ada di belakang. Masih belum ada yang mampu memimpin satu lap penuh di race ini pemirsa. Dan juga di lap ini Persijap tidak mampu memimpin penuh. Bahkan posisinya sudah disalip oleh 3 tim lain. Dan 3 tim itu kini mengancam posisi Persingga. Persijap kembali menyerang. Kedua kini Persijap Jepara, tapi kembali disalip lagi. Sementara Persinggangawi mulai menjauh, tapi ancaman musuhnya kembali mendekat. Dan Persijap juga kembali mengajar.
Persingga harus hati-hati di mini zigzag. Oh, ternyata sudah disalib. Persijap di sana tertekan, masih bertahan Persijap, tapi akan disalib tampaknya. Ternyata kembali bertahan meskipun AS Abadi sangat dekat di belakang pemirsa. Oh, ternyata AS Abadi kehilangan posisi 2. Tampaknya AS Abadi terkendala di conveyor. Dan kita lihat Persijap sangat on fire di lap 6 ini. Dan kembali AS Abadi menyerang Persijap di sana. Dan semakin dekat AS Abadi, Perseba Pamekasan juga ikut menyerang. Dan Kepri Jaya juga mengejar di sana pemirsa. Tim-tim lain juga semakin dekat. Posisi Persija semakin tertekan pemirsa. Dua tim sudah menyalip saat ini. Oh, Perseba maka menyalip. Oh, Persija Jepara kehilangan keunggulannya. Saling rebut pimpinan balapan kembali terjadi. Dan duel itu dimenangkan oleh Perseba Pamekasan kini. Dan kita lihat apakah Perseba mampu bertahan. Keunggulan ini cukup susah payah didapatkan oleh Perseba Pamekasan pemirsa. Tapi kini keunggulan itu kembali berganti. Sangat tidak terduga yang memimpin adalah Dewa United setelah melesat tadi pemirsa. Dan terbuka marking Dewa United di sana. Harus segera ditutup rapat markingnya. Dan kini Perseba menyerang semakin dekat di sana. AS Abadi juga ikut menyerang di posisi 3, tapi serangan Perseba dan AS Abadi sudah dihalau. Kini jarak Dewa United cukup aman. Persibas di posisi 2 tidak mungkin menyalip, apalagi kini sudah masuk conveyor Dewa United. Oh, Persijap Jepara, ada apa dengan Laskar Kalinyamat ini? Sudah 2 kali Persijap Jepara keluar lintasan, dan itu terjadi di 2 race yang sangat-sangat penting pemirsa. 2 race yang menentukan gelar juara, bahkan menentukan apakah Persijap mampu promosi atau tidak. Dan kita lihat di sana Dewa United sudah tidak lagi di posisi pertama. Persibas Banyumas kini yang menggantikannya, tapi Dewa United akan mengambil lagi keunggulannya. Tapi kestabilan Dewa United sangat buruk. Tapi kini momentumnya kembali lagi, kembali mendekat dengan Persibas Banyumas. Peluang menyalipnya semakin besar saat ini. Dan apakah Persibas Banyumas mampu menjadi tim pertama yang mampu memimpin 1 lap penuh? Tapi Perseba Pamekasan, oh, adu body di sana. Dan lagi-lagi Perseba Pamekasan menang adu body melawan musuhnya. Dan kini sangat jauh Perseba di sana. Corneringnya juga sangat mulus pemirsa. Dan jika Perseba mampu konsisten, kemenangan tentu bisa diraih oleh tim Sapi Ngamuk ini. Tapi Persibas di sana mendekat, cornernya sangat mulus. Oh, akan menyerang. Kita lihat masih bertahan. Ternyata Perseba tidak mampu bertahan. Serangan yang terengginas dari Persibas tidak mampu dibendung oleh Perseba Pamekasan di mini zigzag tadi. Dan kini tersisa 10 lap lagi. Persibas Banyumas yang berpeluang menang, tapi ada Perseba yang akan menghancurkan peluang Persibas. Dan kini Perseta juga ikut menghancurkan peluang Persibas. Semakin tertekan Persibas di sana. 2 tim terus menekan pemirsa. Oh, akan menyalip Perseta Tulungagung. Persibas tidak mampu bertahan. Dan apakah Persibas mampu membalikkan keadaan? Kita lihat ternyata keunggulan kembali berpindah ke Persibas. Tapi Persibas tidak boleh senang dulu, karena di sana bisa saja ia disalip. Tapi selamat Persibas ternyata. Serangan Perseba tadi juga gagal merebut keunggulan dan Persibas Banyumas. Dan kini sudah masuk conveyor pemirsa. Dan tersisa 4 lap lagi ternyata. Dan Persibas harus bertahan selama itu jika ingin menang di race ini. Tapi tentu saja itu tidak akan mudah pemirsa, karena para musuhnya mulai mendekat kini. Dan Perseba memepet di sana. Persibas sudah memasang marking. Pertahanannya sudah tertutup rapat pemirsa. Tapi sektor 3 harus diwaspadai oleh Persibas Banyumas, apalagi Perseta sudah mendekat kini. Tapi ternyata Persebam kembali ke posisi 2, kembali menyerang. Oh, cepat Persebam dan menyalip pemirsa. Persibas telah melakukan marking. Persebam selamat di mini zigzag. Jarak aman sudah dipenuhi agar terhindar dari benturan tadi. Dan kini menuju lap 12 Persebam Pamekasan. Dan apakah Persebam mampu menjadi tim pertama pemirsa yang memimpin selama 1 lap penuh? Karena sudah 11 putaran berlangsung tapi belum ada yang bertahan selama 1 lap penuh di sirkuit ini. Dan ujian pertama Persebam datang. Perseta menyerang dan tidak bisa bertahan Persebam. Markingnya terbuka lebar tadi. Dan kini Perseta terancam. Persibas berhasil menembus posisi 2, tapi serangannya tidak mampu melewati pertahanan Perseta Tulungagung. Tapi di mini zigzag ini kesempatan bagi Persibas, tapi ternyata kecepatannya tidak mampu mengejar Perseta. Malah posisinya lah yang terancam di belakang. Jaraknya kini semakin jauh dengan sampai pimpinan balapan di lap 13 ini. Dan tersisa 2 lap lagi pemirsa. Dan sangat jauh Perseta meninggalkan para musuhnya. Kemenangan di race ini tentu akan membawa Perseta berada di posisi 2, tapi 2 tim di belakangnya harus disingkirkan oleh Perseta Tulungagung jika ingin menang. Ternyata malah Perseta yang tersingkir dari posisi pertama, dan tampaknya akan tersingkir dari posisi 2. Bahkan Perseta sudah tersingkir dari 3 besar pemirsa. Cepat sekali posisinya berubah di sisa lap ini, dan Perseka Tegal harus belajar dari kesalahan Perseta Tulungagung tadi yang kehilangan posisi pertamanya dalam waktu yang singkat. Tapi kini Perseta sudah kembali masuk 3 besar, saat ini berada di posisi 2 dan sedang mengejar Perseka Tegal di depan. Dan mulus cornering Perseka Tegal di sana. Momentumnya tidak menurun sama sekali di sektor 1 ini pemirsa.
Oh, ada yang menekan dan menyalip pemirsa. Oh, tapi Persikat kembali memimpin lagi. Keberjaya menyerang di sana. Posisi Persikat masih bahaya. Dan benar saja pemirsa, Persikat sudah disalip. Oh, hampir saja Persikat kembali memimpin. Timing yang tepat dalam melakukan marking dari Keberjaya. Dan kini pemainnya menjauh. Tentu saja akan aman di mini zigzag ini. Para pesaingnya mustahil mengejar. Jarak Keberjaya terlalu jauh pemirsa. Apakah Keberjaya akan menang mudah? Dan inilah lap paling menentukan di race ini. Lap yang akan menentukan apakah Keberjaya mampu menang di race ini. Dan Dewa United mulai terlihat mendekat. Keberjaya berusaha menjaga jaraknya, tapi cornering yang buruk membuatnya disalip oleh Dewa United. Peluang menangnya berpindah ke Dewa United kini pemirsa. Tapi 4 tim sedang mengincar posisi Dewa United. Keberjaya semakin dekat dan sudah merebut posisi pertama dan langsung melesat meninggalkan para musuhnya. Tapi di mini zigzag ini akan sangat bahaya. AS Abadi kedua, apakah bisa menikung menjelang masuk garis finish? Kita lihat pemirsa, ternyata Keberjaya berhasil mempertahankan keunggulannya hingga masuk garis finish dan akhirnya meraih kemenangan perdananya di Liga 3 ini pemirsa. Kemenangan yang tidak terduga tentu saja, karena Keberjaya sangat jarang bersaing di baris depan. Hanya di 2 lap terakhir Keberjaya mampu memimpin balapan dan akhirnya mampu meraih poin penuh di race ini. Kemenangannya sangat tidak terduga dan juga sangat penting bagi Keberjaya. Dan inilah hasil lengkap di sirkuit Yon Armet ini. Keberjaya dan AS Abadi menjadi 2 tim yang sangat tidak terduga mampu podium di race ini. Kedua tim ini padahal jarang bersaing di baris depan. Sementara Dewa United hanya terlihat di awal dan di akhir balapan pemirsa. Dan tentu saja 16 poin sangat memuaskan bagi Tangsel Warrior. Dan satu-satunya tim yang gagal finish di race ini adalah Persijap Jepara. Ini adalah hasil buruk kedua yang dialami Laskar Kalinyamat. Dan tentu saja tidak mendapatkan poin, artinya peluang untuk promosi semakin kecil. Inilah momen-momen penting di race 9 ini pemirsa, dan dibuka saat Dewa United merebut posisi pertama dari Badak Lampung dengan cara menghindari marking pemain Badak Lampung itu. Dan kembali terjadi perebutan posisi pertama dengan cara menghindari marking pemirsa, dan di sana yang melakukannya adalah AS Abadi dan Persepa Pamekasan. Kesadaran ruang marking memang harus ditingkatkan jika tidak ingin disalip dengan cara itu. Sementara ini adalah momen yang terjadi saat masuk mini zigzag dan AS Abadi di sana sedang tertekan pemirsa, dan 2 tim di belakangnya berhasil menyalip AS Abadi dan sangat tidak terduga Persijap Jepara lah yang mengambil pimpinan balapan. Tapi sangat disayangkan bagi Persijap Jepara karena lagi-lagi untuk kali kedua Laskar Kalinyamat itu tidak mendapatkan poin, padahal di 2 race terakhir ini adalah laga yang sangat penting pemirsa. Dan inilah awal mula dari Keberjaya mulai bersaing di baris depan, dan di sana Keberjaya itu berhasil menaklukkan pertahanan AS Abadi yang goyah setelah melakukan cornering, dan itu juga dimanfaatkan oleh Persatu Tuban, tapi serangannya gagal. Dan di sana terlihat detik-detik kemenangan Keberjaya pemirsa. Awalnya Dewa United yang memimpin terlebih dulu, tapi dengan sangat cerdik Keberjaya mampu menyalip Dewa United dengan cara memantul, dan setelah itu Keberjaya memanfaatkan serangan AS Abadi untuk menambah kecepatannya. Dan kita lihat klasemen di race week 9 ini, dan sangat tidak terduga Keberjaya mampu menggeser PSKC Cimahi di puncak klasemen, bahkan selisihnya 7 poin pemirsa. Peluang juara kini berpindah ke kubu Keberjaya, sementara 2 tiket promosi masih sangat sengit persaingannya. Meskipun jarak poin tidak setipis seperti sebelumnya pemirsa, tapi persaingan akan tetap sengit di akhir race nanti. Sementara Persijap Jepara sudah tidak memiliki peluang juara, peluang untuk promosi juga sangat kecil. 2 kali gagal finish membuat poin Persijap Jepara tidak bertambah, hasil yang sangat tragis bagi Persijap Jepara. Dan akhirnya pendukung Keberjaya menjadi pendukung yang paling bersuka cita di race ini, karena akhirnya melihat tim kebanggaan warga Batam ini menduduki podium pertama dan sekaligus menduduki puncak klasemen. Hasil yang sangat-sangat menggembirakan tentu saja. Dan hasil yang sangat tidak terduga itu menjadi tanda akhir pertemuan kita pemirsa. Selain pertarungan yang sangat sengit, hasil race ini juga membuat siapa saja akan sulit percaya. Dan itulah yang membuat Liga Balap Kelereng ini sangat seru untuk disaksikan. Dan setelah race ini masih ada race 9 Liga 2 yang pastinya akan lebih seru dari race ini pemirsa. Nah, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe serta share Liga Balap Kelereng ini. Saya undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.